Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya M. Fatah Marinani, usia 68 tahun, tempat tanggal lahir Karangkobar 21 Desember 1936, pendidikan tamat SD tahun 1950, tertunda 2 tahun karena masa itu adalah masa perang kemerdekaan sehingga harus mengungsi ke sana kemari. SMP selesai tahun 1953, SMA 1956 di Yogyakarta, pendidikan tahun 56 atau 60, Fakultas Sosial Politik jurusan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, kemudian ditugaskan ke luar daerah untuk sebagai dalam rangka pengerahan tenaga mahasiswa untuk mengajar di sebuah sekolah menengah atas di luar Jawa. Pendidikan teologi pada tahun 72 pendidikan dasar teologi Kristen, teologi lanjutan 1986 Master of Ministry, teologi lanjutan untuk S3 jurusan misiologi tahun 1999. Pengalaman dosen pada beberapa sekolah tinggi teologi di Jakarta dan di Jawa Timur, juga di Pulau Batam. Pengalaman yang lain adalah tahun 2001 menghadiri pertemuan internasional Prison Fellowship International, yaitu pelayanan ke penjara-penjara di Johannesburg, Afrika Selatan. Tahun 2003 seminar dan pelayanan di University Technology Sydney, Australia. Bulan Maret dan April tahun ini adalah utusan dari NGO HAM ke the United Nations High Commission on Human Rights Conference di Jenewa, yang bersama-sama dengan 15 orang anggota, yaitu menyampaikan masalah-masalah crimes against humanity di Indonesia, masalah-masalah mengenai buruh migran, masalah-masalah yang terjadi bulan Mei 98, masalah Papua, masalah Aceh, masalah orang hilang, dan genosida. Itu beberapa pengalaman yang saya alami, yang sebenarnya tadi malam kami diajak untuk menghantarkan atau mengunjungi pemakaman almarhum Munir dari Kontras. Tapi karena ada acara di sini kami tidak bersedia, dan saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu kalian, saudara, dengan platform bahwa kita semua adalah keturunan Adam. Itu betul. Dan kita semua adalah orang-orang yang beragama, dan kita semua adalah bangsa Indonesia. Jadi platform yang sangat baik untuk kita membangun bangsa ini, yaitu dari sisi kepentingan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Selanjutnya, paparan yang kedua adalah mengapa saya dari Islam menjadi Kristen. Saya mempunyai suatu pergumulan yang tidak jawabannya yang secara pasti bagi diri saya. Itu sudah mulai dari tahun 50-an. Kemudian ada satu pergumulan karena usia makin bertambah, yaitu satu problem tentang kepastian keselamatan sesudah orang itu mati. Jadi problem the life after the death, itu tahun 62, dan itu berjalan lebih kurang 7 tahun lamanya. Tidak ketemu bagaimana supaya hati saya mendapatkan satu kepastian bahwa setelah mati itu tidak masuk neraka. Nah, pergumulan ini selama 7 tahun, dari tahun 62 sampai tahun 69. Pada akhirnya saya mengusahakan mencari jalan, yaitu dengan berpuasa 40 hari. Dan pada masa puasa ini banyak perkara-perkara yang terjadi. Sebagai orang Jawa, saya dari Jawa Tengah, yang juga tentu Bapak sekalian maklum, ada puasa-puasa Senin Kamis dan sebagainya.
Ketika masa puasa itu, problem yang saya hadapi adalah kehidupan. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Tentu ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tuhan berbicara melalui hal-hal yang konkret. Tuhan berbicara melalui mimpi, bisa. Dan Tuhan berbicara melalui visi-visi. Nah, pada masa yang puasa ke-19 hari, saya diberikan beberapa visi. Maksud visi ini adalah saya terima dalam keadaan tidak tidur dan tidak bangun, karena biasanya jam 3 atau setengah 3 saya bangun. Dan pada waktu itulah kami menerima beberapa visi yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Jadi ini masalah pribadi yang tentunya tidak rasional. Beberapa perempuan mendatangi saya dalam visi itu, dan dia semacam mengkhotbahi saya. Kemudian setelah selesai itu lewat, ada beberapa lagi orang, pendeta memakai seragam hitam, membawa Alkitab, dan mengkhotbahi saya. Lewat lagi, seorang pendeta memakai seragam putih, membawa Alkitab, dan mengkhotbahi saya. Setelah itu mereka lewat, ada 3 orang, tidak membawa Alkitab, tapi pakai jubah. Dan 3 orang itu, yang satu itu adalah tinggi besar, dan saya tidak kenal. Dan dia memerintahkan kepada saya, ikut. Saya terus ikut. Kepada yang pakai jubah tinggi besar itu, dia mempersilahkan saya untuk ada 2 minuman, 2 gelas minuman, teh dan susu. Dan saya sambar yang susu saya minum. Kemudian peristiwa itu berlangsung hari ke-19 sampai ke-25. Dan pada waktu-waktu itu, kemudian pada masa puasa itu, saya didatangi lebih kurang ada 100 lebih malaikat-malaikat yang datang seperti burung dara turun dari langit. Dan kemudian dia mendarat di depan kami. Peristiwa ini sungguh sangat indah kalau dilihat oleh kacamata telanjang. Dan ternyata bahwa malaikat itu membawa almarhumah adik saya. Dan ternyata bahwa pada peristiwa itu memang adik saya meninggal, tapi saya tidak tahu. Dan malaikat yang terdepan itu membawa jenazah adik saya perempuan ini, dibawa terbang ke langit arah timur. Dan pemandangan ini sangat mencekam dan sangat menarik sekali. Dan seolah-olah saya ingin mengikuti. Lebih kurang 100 malaikat itu terbang, saya ingin ikut dia. Tapi malaikat yang terakhir, kemudian dia mencabut pedang dan memerintahkan saya, belum waktunya. Jadi kalau seandainya saya pada waktu itu ikut, ya tidak ada di sini. Itu pemikiran saya, dan saya diperintahkan untuk masuk kota, masuk hutan yang lebat, menyeberang sungai. Di dalam hutan itu sangat mengerikan karena gelap gulita. Ada banyak pohon besar dan binatang yang buas. Dan pada saat itulah saya tidak berdaya lagi dan saya tersungkur dalam keadaan ketakutan. Saya mendengar satu suara, "Jangan kamu takut, aku beserta dengan kamu." Peristiwa ini berlangsung selama masa hari ke-19 dan 25. Belum selesai visi yang diberikan itu. Kemudian ada segumpal api sebesar kepala yang ada buntut-buntutnya datang dari arah timur, menabrak muka saya. Dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya itu. Kemudian yang terakhir, saya didatangi, arahnya itu dari arah tenggara menuju ke barat daya. Waktu itu saya panggil Nabi Isa, dan dia tersenyum kepada saya, dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya, apa maksudnya. Nah, oleh karena ini, ada satu hal yang sangat unik dalam kehidupan pribadi saya.
saya tanyakan kepada seorang pendeta yang pada akhirnya juga membaptis saya, almarhum Pendeta Alexander Supit. Pak Pendeta, apa semua maksud maknanya ini? Pendeta itu mengatakan, kalau kamu seorang pembunuh, biasanya Yesus yang saya sebut Tuhan sekarang ini, dia hanya memperlihatkan lambungnya yang kena tombak. Kalau kamu seorang pencuri, dia tidak memperlihatkan wajahnya yang penuh kasih itu, tapi memperlihatkan tangannya yang berlubang. Dan itulah sebabnya mulai saat itu saya mulai banyak belajar, mempelajari. Tentu ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa visi-visi ini saya tidak tanyakan kepada ulama? Waktu itu saya ada di Manado. Saya ditugaskan untuk mengajar di SMA negeri di sana. Jadi komunikasi atau milieu di sana adalah milieu Kristen, dan saya tanyakan kepada pendeta yang saya ucapkan, yang saya utarakan tadi. Nah, dari situ saya mengambil satu kesimpulan, yaitu bagaimanakah keselamatan. Perasaan saya mendapatkan satu damai sejahtera, dan untuk itulah maka pada saat itu saya menyatakan diri memeluk agama Kristen. Dan tentu saja visi ini tidak rasional, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Nah, oleh karena itulah maka visi-visi yang saya terima dari Tuhan itu saya mulai menyelidikinya. Dan ternyata bahwa ketika saya masih kecil, masih SD, saya pernah bertanya kepada yang mengajar saya masih Muslim, Pak Ustadz, kalau kau pengen ke surga itu bagaimana caranya? Wah, kamu harus melalui jembatan yang digambarkan seperti katio rambut pinorop itu, seperti rambut dibelah 7, dan di bawah jembatan itu ada satu jurang yang dalam, dan tidak semua orang bisa. Nah, jadi gambaran saya itu, apakah mungkin ada orang yang bisa melewati jembatan itu? Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa ketidakmungkinan itu karena konsep-konsep yang ada pada diri manusia yang menyebabkan orang tidak bisa menyeberang. Dan oleh karena itulah kepada Bapak Ibu sekalian dan pada Forum Arimatea, saya mengucap syukur kepada Tuhan waktu yang sangat baik, karena kita semua adalah bangsa Indonesia, kita semua adalah keturunan Adam, dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan di dalam masa transisi bagi saya ini, itu merupakan satu berkah bahwa kita bisa berdialog melalui Forum Arimatea. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum Arimatea. Terima kasih.